Saya ingin kembali kepada pertanyaan yang deso, yang lugu, yang wajar pada manusia. Mungkin ini pertanyaan dari abad sebelum prasejarah ini, mungkin dari. Jadi sebenarnya Brang, kalau sekarang ditanya gini, Sabrang dengan wacana dan bacaannya yang luar biasa banyak, itu ditanya begini. Jadi sebenarnya pegangan hidup yang paling utama dan yang paling bisa menyelamatkan manusia itu apa? Sekarang ada status SB kita pegang, ada pengumuman pemerintah kita pegang, ada konstitusi baru kita pegang, ada informasi apapun dari TV kita pegang. Jadi sebenarnya saya ingin tanya, sebenarnya pegangan hidup yang utama supaya manusia itu hidup lancar, seimbang, dan selamat itu apa, Bang? Kalau ditanya langsung shortcut kayak gitu, jawabnya gimana itu? Objektifnya saya, kalau nek kuwi aku reso jawab. Objektifnya saya ganti sedikit ya. Nek hidupnya mesti seimbang, lancar dan seterusnya aku reso jawab. Karena menurut saya bagian dari hidup tidak seimbang, tidak lancar itu ono satu kumparan yang lebih satu lingkaran yang lebih besar, yaitu menumbuhkan. Nah, menurutku kewajiban paling gede manusia adalah tumbuh dewasa terus. Jadi melalui ketidaklancaran, melalui kesulitan, kebingungan dan seterusnya itu wajar untuk itu variabel dari transformasi pertumbuhan hidup. Nah, menurutku yang selama ini saya pahami adalah bagaimana kita jujur dan konsisten kepada apa yang kita ketahui saat itu dan berani bertransformasi itu tadi. Karena apa yang kita anggap benar, kita anggap salah, kita anggap itu selalu bergerak terus ya, karena kita juga tumbuh. Jadi asal jujur sama saya mempertahankan keluguan pertanyaan tadi ya. Misalnya gini loh, Brang, misalnya orang ya Quran dan hadis, kalau orang Islam pegangan saya Quran dan hadis, tapi nanti ada kasus bahwa caramu memegang Quran dan hadis atau pandanganmu terhadap pegangan Quran dan hadis itu bervariasi, bermadhab-madhab, beraliran-aliran dan seterusnya, sehingga itu juga menimbulkan ketidakseimbangan, bahkan benturan-benturan, bahkan sampai tingkat peperangan kan begitu. Nah jadi yang harus lebih kita pegang itu adalah kejujuran berpikir, kejernihan hati, ataukah Qurannya? Itu tadi Quran, hadis, segala macam itu kan dikasih Tuhan absolut. Maksudnya absolut itu ya benar secara dia. Saya percaya Tuhan ini sangat adil dan kasih sayang. Kuwi fundamental aku. Sehingga modal setiap orang, kalau kita ngomong rumus yang universal untuk berlaku semua orang, itu harus berlandaskan pada modal yang dikasih Tuhan yang universal. Jadi kena rumusnya kepandaian, itu tidak universal. Berarti rumus kepandaian pasti tidak berlaku. Saya melihat salah satu yang fundamental universal diberikan kepada Tuhan pada manusia, satu waktu. Itu semua orang modalnya podo, nggak berubah. Nomor 2, limitasi yang diberikan karo Gusti Allah. Limitasi itu bisa berdasarkan illa qalila, hanya sedikit yang Allah kasihkan. Dan sedikit yang mana itu kan hanya Tuhan yang tahu. Nah, saya merasa kalau yang dikasih Tuhan adalah sedikit itu, yang diukur adalah tanggung jawab kita, kesungguhan kita terhadap sedikit yang diberikan kepada kita, bukan kepada. Jadi kita tidak bertanggung jawab terhadap ilmu secara keseluruhan. Kita hanya bertanggung jawab terhadap ilmu yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian juga non ilmu yang lain-lain. Ya, asal yang diciptakan kepada kita, yang masuk kepada lingkar yang diberikan Tuhan kepada kita 100% konsisten dan real dengan itu. Di tengah jalan gasruk kayak nggak lancar kayak apa segala macam, nggak khawatir. Saya pakai Tuhan yang ngasih. Saya pakai ilmu awam lagi ya. Jadi kalau batu itu kan dia keras, tapi dia tidak punya kesadaran bahwa dia keras. Demikian juga tanaman tumbuh, tapi dia kan tidak mengerti bahwa dia tumbuh. Binatang bergerak, bahkan makan sesama binatang seperti harimau kepada kijang atau kambing. Tapi kan dia juga tidak melanggar aturan apapun karena itu adalah yang diberikan Allah. Itu kan. Nah, manusia itu punya jarak terhadap pengalamannya. Manusia, saya jernih atau tidak, saya tahu saya jernih apa tidak, saya ngawur apa tidak, saya ngerti ngawur apa tidak. Kecuali manusia yang tidak mengerti itu yang namanya ahmak gitu ya. Jadi orang yang terlalu kagum kepada fakta kediriannya tanpa dia punya jarak ilmiah atau jarak pemahaman tentang apa yang terjadi pada dirinya. Itu probability-nya dikasih Tuhan juga sedang itu mungkin.
dia lagi dikasih ahmak karo Gusti Allah, ahmak. Kalau saya yakin kalau dia tetap konsisten di situ, aku ketabrak ya mesti karo Gusti Allah. Sebenarnya juga tidak ada manusia ahmak utuh itu tidak ada. Yang ada adalah manusia punya keahmakan. Mungkin dalam hal ini dia sangat dalam satu hal ada manusia yang sangat tertib, sangat jernih, sangat objektif. Di bidang lain dia sangat buta, sangat egois dan seterusnya. Jadi setiap manusia punya keahmakan masing-masing. Tapi kan bisa kita pastikan bahwa manusia dengan keahmakan itu adalah kebinatangan manusia, ketidaktahuan dia atas dirinya sendiri, atau kematerian atau kebendaan manusia. Memang manusia itu benda, tapi dia benda yang dinamis, tumbuh, bergerak dan punya akal. Nah, jadi sekarang makhluk Allah yang berakal ini, kemudian juga berhati nurani, ada kolbu, ada akal, ada fikir gitu ya. Itu kan harus punya pegangan. Kalau binatang kan tidak perlu cari pegangan karena dia sudah dikasih pegangan menurut sunatullah dan hukum alamnya Allah kan gitu. Kalau manusia kan harus memilih pegangannya apa. Nah, kalau orang Islam normal kan pegangan hidup apa ya, Quran dan hadis. Hadis pun masih relatif karena banyak sekali hadis palsu, tapi paling tidak Quran. Meskipun kita tidak perlu anti sunnah, anti hadis gitu ya. Ya. Misalnya kenapa aku nggak ngomong Quran dan hadis, peganganmu Quran dan hadis, aku merasa terlalu rendah untuk wani ngomong aku paham Quran dan paham hadis. Kalau aku ngomong peganganku, pemahamanku terhadap Quran dan terhadap hadis itu tadi yang sebenarnya kunci dari pertanyaan saya tadi. Sebenarnya pegangan kita itu pada Qurannya atau pada kapasitas pemahaman kita kepada Quran. Kan itu kan dialektis ya, Bang? Iya, dialektis itu. Itu omongan Sabrang seperti ada teman-teman dari Suriname yang ketemu sama teman Kiai Kanjeng di Den Haag, Belanda ya. Dia bilang, kamu muslim atau bukan? Loh, saya bukan Islam. Lu kok orang Islam gue? Kata Jijit ya. Kemudian si Suriname bertanya, lu Islam itu bagus, hebat, indah, tinggi derajatnya. Saya kan pemabuk, masih narkoba, masih zina dan seterusnya. Jadi saya tidak pantas untuk memeluk Islam. Itu kan juga satu view konstelasi kesadaran yang Tuhan juga yang ngasih Tuhan juga. Iya, itu kan luar biasa juga daripada kita mengaku Islam tapi kita melakukan seperti yang Suriname sebut tadi itu kan lebih baik saya tidak berani menyentuh Islam karena Islam itu mulia, suci, tinggi, sementara saya kotor, hina dan masih penuh maksiat dan seterusnya. Itu kan tergantung cara kita melihat gitu ya. Ya. Kita paling ngomong ya kalau gitu ya suci yo, kalau gitu ya jangan molimo, kalau gitu jangan mabuk dan seterusnya. Iya itu kan pertumbuhan dia kemudian. Pertumbuhan dia. Tetapi kan sikap dia tadi kan juga harus kita apresiasi bahwa dia menghormati Islam sedemikian rupa lebih daripada orang yang sudah memeluk Islam tapi melakukan korupsi, melakukan penipuan, penindasan kepada rakyat dan seterusnya kan masih mending orang Suriname ini. Jadi maksud saya pegangan itu adalah apa? Jadi misalnya gini, sekarang itu kita baca status Facebook jadi pegangan, baca informasi upload apa, terus kita download sebagai pegangan. Terus pagi-pagi kita terima apa di SMS, di WA, di Line atau apa jadi pegangan. Jadi maksud saya ada pegangan primer, ada pegangan sekunder. Ya oke. Paham. Itu pada level aksinya piye pegangannya terhadap informasi yang masuk ngono ya. Kan aku levelnya berarti ada 2 layer di situ. Pertama, proyeksi besarnya adalah aku menuju Tuhan. Aku proyeksi besarnya yang tidak boleh hilang menurut saya pegangannya adalah aku golek jenengan Gusti Allah. Kula pengen nyawiji pokoke ilahi rajiun. Pokoke kula niku sagete bisanya saya itu kembali ke jenengan gitu. Dan itu terefleksi kemudian pada pemahaman dia, pengalaman apa dan seterusnya. Itu pada gambar besar jalan menuju ke sana. Tapi ketika action kecil-kecil yang bisa diukur melakukan apa, menurut saya parameternya manfaat. Saya menuju Tuhan dengan memberi manfaat sebanyak mungkin ke orang lain. Nek orang manfaat tak iso tak orang tidak kulakukan. Karena itu parameter yang bisa dilihat minggu ini. Nah, jadi pegangannya sebenarnya adalah ide dasar dan dorongan atau trigger perilaku manusia untuk kembali kepada Allah kan gitu, ilahi rajiun, karena hidup itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah sekarang kan kadang-kadang manusia butuh agen, Bang. Butuh wasilah. Jadi untuk bisa memahami kembali ke Allah itu kita minta dituntun nabi, ulama, kiai, ustadz dan seterusnya. Dan ada orang yang
betul-betul berhenti pada ustadznya sehingga dia tidak menggunakan otentisitas berpikirnya sendiri dan hati nurani sendiri gitu ya. Jadi kan ada banyak variasi dalam kehidupan manusia. Dan yang berbahaya menurutku ya, yang berbahaya adalah kita membakukan sesuatu. Karena Tuhan, kalau ngomong Tuhan adalah Maha, tentu menciprat dari gendeng sampai tai pitik ya no cipratan ilmu di situ. Bahwa kemudian kita diberi pasangan kacamata untuk bisa mengambil ilmu dari ustadz atau dari daun atau dari mana, itu lagi-lagi limitasi yang diberikan Tuhan. Asal kita menggunakan kacamata itu intens dan sensitif. Nah, ini sebenarnya biasanya dari bahasa populer itu yang sing tak pakai. Urip itu kudu intens, tapi sensitif. Kan masanya gini, Brang. Kelemahan manusia itu kan gini, relativitas gitu. Saya tergantung seorang kiai atau ustadz gitu ya. Sementara kan keputusan saya tergantungkan dari saya. Nah, saya punya daya apa, punya kecukupan ilmu dan kepekaan apa untuk mengambil keputusan bahwa dia pegangan saya. Itu kan gitu, Bang. Jadi kan mungkin seorang ustadz memang hebat bener, memang dahsyat bener, memang jernih bener, memang lillah bener itu ya. Tetapi kan keputusan saya berpegangan atau percaya kepada dia atau nganut dia menjadi mutabiknya dia kan dari saya sendiri. Jadi nah sementara saya sendiri kan tidak punya parameter, tidak punya bekal atau apa untuk mengakses seberapa benar sebenarnya ustadz itu kan gitu. Jadi itu yang saya tanyakan sebenarnya letaknya pada ustadznya atau pada kunci pertimbangan kita sendiri. Kalau keputusan ketika kita masuk ke hutan gelap, pertama kan modalnya wani, bahwa kemudian melakukan adjustment di dalam hutan tersebut karena informasi yang dia tahu ketika masuk ke hutan tersebut. Jadi menurut saya tetap core-nya kan pada diri, kemauan untuk tumbuh kan gitu, kemauan untuk tumbuh. Misalnya aku saiki ndeloki tumbuhnya tak melu mursyid, no problem menurut saya. Tapi jangan kemudian berhenti naluri pengen tumbuhnya itu loh. Yus belajar terus. Kalau selama masih srek di situ, no problem juga. Jadi yang saya tanyakan ke Pak Sabrang adalah rentang transformasi. Ya, jadi misalnya gini, semua di Indonesia madhab Syafi'i, saya juga madhab Syafi'i. Tetapi sebenarnya poinnya pada Syafi'inya atau pada diri saya yang punya peralatan batin dan psikologi atau keilmuan atau akliyah untuk memilih Syafi'i kan gitu. Jadi pada Syafi'inya atau pada dirinya, karena modal awal ini adalah free will. Saya kira banyak sekali bias di masyarakat karena tidak bisa menentukan ini Syafi'inya apa dirinya. Sebab kalau pada dirinya apapun mau Syafi'i, mau Hambali, mau siapapun itu kan tetap parameter filternya kan tetap kejernihan hati kita, kesucian hati kita dan kesehatan akal kita kan begitu. Jadi panutan kita sebenarnya adalah kesehatan. Apalagi ada legitimasi bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi itu kan legitimasi tentang pengetahuan batin sedemikian rupa kepada Allah yang membuat Allah itu hadir sehingga kita ketahui dalam tanda petik gitu ya. Jadi sekali lagi Brang, selama ini kan kita itu menganut. Itu pun kalau nganut kiai nanti kita pakai parameter ini sanadnya lengkap enggak, ini kitab kuningnya lengkap apa enggak. Jadi yang utama itu mana? Kiainya, atau kamu kitab kuningnya, sanad-sanadnya, ataukah pertimbangan kita sendiri? Karena di situ ada man arafa nafsahu. Ada argumentasi gini yang pada kesempatan ini mau saya bantah. Ada gini. Loh, kalau kamu nggak ngikut orang, kamu kan nggak punya pengetahuan untuk sampai sana. Gimana kamu dirimu sendiri bisa sampai sana? Kalau urusannya pengetahuan, Tuhan nggak adil. Kalau Tuhannya nggak adil, berarti bukan Tuhan. Gimana untuk mencapai Tuhan kok dikasih modal berbeda-beda, outputnya harus sama? Jika kalau ngomong Tuhan adil, berarti urusannya adalah saya percaya pada taklid butanya kepada Tuhan. Pokoknya aku pengen golek Gusti Allah, jalan mana yang dibukakan tak liwati. Jalannya arep lewat mursyid, arep lewat kono, aku golekin jenengan. Kalaupun aku kecemplung jurang, aku golekin jenengan loh. Kecemplung jurang gara-gara jenengan loh niki. Bahkan ada poin. Saya lebih memilih jalur itu. Sabrang kan tadi mengatakan bahwa yang paling primer adalah bahwa Allah adil dan penuh kasih sayang. Saya membayangkan neraka itu adalah transformasi dari kasih Allah. Oh iya, aku percaya. Neraka itu adalah perwujudan dari Allah itu adil.
adil. Kalau tidak ada neraka tidak adil. Kalau tidak ada neraka Allah tidak kita, karena neraka itu kan alat supaya kita membersihkan diri sehingga kita masuk surga kan begitu. Dan jadi sekali lagi Brang, kita ini sekarang tidak bisa memastikan nih umat Islam nih dan kebanyakan manusia untuk yang mana sebenarnya intinya pada panutanmu seseorang, apa kiai, apa ulama atau madhab atau siapapun, ataukah pada diri mesinmu sendiri, mesin batinmu, mesin kejiwaanmu sendiri, kan begitu kan, gitu kan. Ini ada dorongan gini juga kenapa itu tidak mudah. Iya. Karena lebih mudah naik sepeda roda 3 daripada naik sepeda sendiri. Iya. Nalurinya memang gitu dasar. Lebih mudah metik daripada operasional sendiri. Sendiri. Ya, itu naluri juga yang ada temannya Mbak Via itu nyebut anaknya tiap hari pulang pergi sekolah itu selama 3 tahun itu ndak ngerti Fashional 1, 2, 3, jadi dia langsung masuk 3. Terus sejak awal sampai akhir itu 3 itu tok. Gitu. Atau ada yang masuk 1 tok tanpa pernah 2, tanpa pernah 3. Jadi jangankan soal akal dan intelektualitas atau soal rohaniah, soal Fashional mobil aja seseorang bisa itu punya kecenderungan milih roda 3 daripada harus gini-gini. Roda 2 kan begitu. Itu tadi keseimbangan antara presisi sama kesulitan ya memang tidak mudah, harus waspada terus-terusan sama diri sendiri. Lebih mudah pakai roda 3, wis tak gantol. Sedemikian rupa. Jadi rekomendasi saya nomor 1 adalah waspada terus-menerus. Sedemikian rupa sampai saya memberanikan diri untuk menerjemahkan takwa itu waspada. Takwa itu bukan takut. Kalau takut itu setahu saya itu khauf. Kopiah itu dari kata khaufiyah. Jadi kita pakai peci menutupi rambut dan kepala bagian atas itu dalam rangka untuk berendah hati kepada Allah karena kita takut kepada Allah, maka kita pakai peci ke masjid dan seterusnya. Terus takwa itu adalah keadaan yang terus-menerus standby. Iya. Apa aware, apa peka, intens tapi peka. Intens ya, terus-menerus kepada seluruhnya. Dari hadirnya Allah sampai seluruh isi alam semesta dan dunia ini. Jadi takwa adalah mesin kewaspadaan yang terus-menerus pada diri manusia. Maka kalau di Jawa kan namanya eling lan waspodo. Jadi itu saya dialektikakan Brang. Anda tidak akan waspodo kalau tidak eling. Anda tidak eling kalau tidak waspodo. Karena Anda waspada maka Anda ingat, karena Anda bertakwa maka Anda berzikir, karena Anda berzikir maka Anda bertakwa. Jadi itu berputar sedemikian. Pakai analogi sepeda yo nyeneng ke. Iya. Eling lan waspada. Kowe eling tujuanmu nang endi? Yeah. Waspada ning perjalanan. Yeah. Nek kowe waspada tok ra eling arep nang endi yo mengko ning dalan. Nek mengeling tok ora waspada yo tiba ning dalan. Jadi yo kaya numpak sepeda. Urip eling aku arep rono. Waspada perjalanan nih, that's it. That's life ya. That's life. Meskipun sedemikian rupa probabilitasnya itu tidak terbatas, posibilitasnya juga tidak terbatas, tetapi kamu tetap waspada di jalan. Karena kan gitu. Dan ingat tujuan. Kan ingat tujuan di sana, kamu waspada dalam perjalanan. Iki menggok sidik apa ya? Aku itu analogi menarik juga soal hidup soalnya. Hidup kok main musik. Hidup ora banter-banteran, ora cepet-cepetan. Nek musik cepet-cepetan, yo 3 detik ending tok, outro selesai. Musik kan menikmati momentum keadaan rentang waktu per momennya, harmoninya seperti apa, waspada terus terhadap harmoni dengan instrumen lain dan seterusnya. Menahan diri. Menuju Tuhan itu juga bukan balapan. Nek arep balapan mati yo saiki. Intinya kan gitu juga. Jadi menuju Tuhan itu sebuah proyeksi perjalanan yang harus dinikmati dengan waspada. Waspada itu kenikmatan karena ya semakin kamu waspada semakin efektif ke sana tanpa kehilangan kenikmatan hidup juga. Jadi musik itu kalau mau diterjemahkan secara fikih dan hukum itu adalah alat yang sangat bagus untuk supaya manusia berzikir dan bertakwa kan begitu. Jadi kalau ada klaim bahwa musik itu haram itu berarti memang yang mengklaim itu orang yang tidak pernah memiliki pengalaman dan pelatihan kebijaksanaan di dalam proses ruang dan waktu dalam kehidupan kan gitu. Aku pengen konfirmasi ini, ada 2 titik yang kongruen. Kalau kita main musik kan nggak pernah ngomong kerja musik, main musik, bermain-main.
main musik. Hidupan kan bermain-main juga, senda gurau, permainan. Ini kan podo aslinya, musik sama kehidupan. Tapi bermain tidak sama dengan main-main. Iya, tapi kan bukan, maksudku bermain musik itu bukan bekerja musik. Iya. Nek kowe macul bukan bekerja, bukan bermain pacul. Iya. Kan bekerja, nek misalnya nyari duit kan bekerja. Tapi kalau musik enjoyment, bermain musik, hidup senda gurau dan permainan. Nanti digawe santai toh urip ki, digawe menikmati toh. Jadi gampangannya gini, nomor satu toh. itu sebenarnya rasa syukur terhadap kenikmatan. Kan gitu ya, Bang, nek cara Ustadz ya. Jadi hidup ini bukan beban yang berat. Hidup ini adalah permainan yang sangat mengasihkan dan memberi kenikmatan kepadamu. Kalau kita berkaca kepada musik yang disebut haram itu. Jadi bahkan yang haram pun ternyata memberi pelajaran yang luar biasa. Jadi bermain musik bukan cepet-cepetan temponya supaya cepet sampai kepada Allah menurut Sabrang, tapi kesetiaan terhadap harmoni, setiap tahap dari musik dari berlangsungnya waktu dalam musik itu dan seterusnya kan gitu. Dan akeh lho pelajaran nang musik. Nang musik nggak bisa ref terus yo ora enak. Kudu ono verse, kudu ono mandeke, kudu ono interlude. Urip yo arep stabil terus. Bahkan kalau dalam rekaman harus ada noise, Bang. Ada noise sekarang kadang-kadang yo seperti Jadi itu. kalau sepi sama sekali, hampa sama sekali juga tidak enak, tidak nikmat dan tidak manusiawi. Karena manusia memang ada kotor-kotornya dikit gitu ya. Tidak ada sesnya dalam setiap rekaman itu. Kalau tidak ada itu kan juga tidak, gampangannya steril. Jadi steril, tidak manusia, bukan kehidupan. Tidak hidup. Tidak hidup kan rasanya ya. tidak hidup. Itu diterjemahkan ke hidup juga kalau nak hidup ki kowe golek bahagia terus, kowe tidak akan bisa menghargai bahagiamu juga. Ini kalau bahwa nanti ada tidak stabil, ada kesulitan, bukan berarti itu kamu menghentikan permainanmu, itu bagian dari permainan hidup itu, play life itu ada noise-nya, trending topic. Ya, tapi itu kan ada batasnya, Bang. Ya hidup harus nakal-nakal dikit gitu ya. Tapi tidak berarti kamu sengaja nakal. Iya, nggak usah tapi sengaja. Secara alamiah pasti ada nakal-nakal dalam kehidupan. Pasti ada naik turunnya, ada noise-nya tadi. Ada noise-nya, ada mesti jenenge play kok. Ya. Oke, sip. Jadi kita belajar agama, belajar berallah, bertuhan, belajar perjalanan menuju Tuhan melalui musik juga oke. Oh, gitu sangat ya. oke. Oke, sip. Matur nuwun, Bang.